Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Oke, sebelumnya perkenalkan nama kakak Ispi. Adik-adik semua boleh panggil kakak dengan sebutan atau dengan panggilan kakak Ispi. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membagi atau kita akan belajar bersama-sama tentang mengenai satu materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah, materi yang akan kita bahas itu mengenai perubahan lingkungan fisik. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya atau pemateriannya, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oke? Siap semuanya? Kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Nah, setelah kita sudah berdoa, mungkin langsung ke pemateriannya ya, supaya adik-adik juga dapat manfaat dari pematerian hari ini. Adik-adik harus menyimaknya dengan baik. Nah, seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai perubahan lingkungan fisik. Mulai dari pengertian lingkungan fisik itu apa dan penyebab dari perubahan lingkungan fisik itu apa. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan di awal tadi, kita akan membahas tentang perubahan lingkungan fisik. Tapi sebelum kita mengetahui apa saja sih perubahan lingkungan fisik itu, alangkah lebih baiknya kita itu mengetahui dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan lingkungan fisik. Ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan lingkungan fisik? Ayo, ada yang tahu nggak sih? Kalau belum tahu, kita belajar bareng-bareng atau kakak kasih tahu lebih dahulu supaya adik-adik bisa tahu. Nah, jadi lingkungan fisik itu merupakan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi. Kakak ulangi lagi. Jadi, lingkungan fisik itu merupakan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, permukaan bumi yang tertutup oleh tanah itu disebut sebagai daratan. Jadi, daratan itu merupakan permukaan bumi yang tertutup oleh tanah. Nah, lalu dari lingkungan fisik ini tuh bisa berubah. Nah, perubahan lingkungan fisik ini itu bisa terjadi atau disebabkan karena adanya peristiwa seperti angin, hujan, gelombang laut, dan juga matahari. Namun, pada kesempatan kali ini kakak hanya akan membahas tentang perubahan lingkungan fisik yang disebabkan karena angin dan hujan saja. Oke? Kakak jelaskan lagi. Jadi, kakak pada kesempatan kali ini akan membahas tentang perubahan lingkungan fisik yang disebabkan karena angin dan hujan saja. Mari kita simak. Nah, yang pertama, perubahan lingkungan fisik karena adanya peristiwa angin. Ada yang tahu nggak sih angin itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo apa? Angin itu yang seger kak, bener ya? Tapi apa sih angin itu sebenarnya? Jadi angin itu merupakan udara yang bergerak. Nah, angin itu terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Nah, angin itu bergerak dari daerah yang memiliki tekanan udara tinggi ke daerah yang mempunyai tekanan udara rendah. Jadi dari yang tinggi ke yang rendah. Gitu, sehingga bisa menghasilkan angin. Nah, angin itu memiliki manfaat tapi juga memberikan kerugian. Jadi selain memberi manfaat, angin juga bisa merugikan manusia loh. Yang pertama adalah angin itu memberikan manfaat. Nah, seperti halnya contoh, angin itu dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi berlayar. Seperti itu. Jadi nelayan memanfaatkan angin itu untuk pergi berlayar. Nah, para nelayan yang mencari ikan di laut itu banyak banget atau banyak sekali memanfaatkan energi angin. Utamanya itu angin darat dan angin laut. Nah, angin darat itu dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat mencari ikan ke laut.
Sedangkan angin laut dimanfaatkan para nelayan untuk pulang ke daratan setelah mereka mencari ikan, seperti itu. Nah, bisa dilihat dari gambar. Nah, di mana yang atas itu merupakan angin darat. Nah, angin darat itu bergerak dari darat menuju laut. Terjadinya itu pada malam hari dan dimanfaatkan para nelayan untuk pergi mencari ikan ke laut. Nah, sedangkan yang bawah itu merupakan angin laut. Nah, angin laut itu bergerak dari laut menuju daratan. Terjadinya itu pada siang hari dan dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang ke daratan. Jadi, angin darat itu merupakan kebalikan dari angin laut. Kalau angin darat dimanfaatkan untuk pergi, sedangkan angin laut dimanfaatkan untuk kembali. Seperti itu. Baik, selain untuk para nelayan, angin juga memberikan manfaatkan juga gitu di bidang lainnya. Misalkan di bidang persawahan. Adik-adik di rumah tentu ya pernah melihat di sawah itu terdapat kincir angin atau kayak baling-baling bambu. Nah, itu tuh dari angin gitu, dari energi angin yang dimanfaatkan para nelayan untuk proses penyerbukan, seperti itu. Lalu juga misalkan di bidang olahraga. Di bidang olahraga itu apa coba yang memanfaatkan angin? Ayo apa? Kalau belum tahu, kasih tahu. Nah, kalau di bidang olahraga itu seperti misalkan terjun payung. Nah, itu dimanfaatkan dalam bidang olahraga seperti itu. Lalu, nah kalau tadi itu udah manfaat dari angin, selanjutnya itu ada kerugian. Jadi angin itu kan sudah yang seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, selain memberikan manfaat, angin juga memberikan kerugian. Misalkan angin itu bertiup terlalu kencang. Nah, kalau angin bertiup terlalu kencang, maka akan menyebabkan rumah-rumah itu menjadi roboh, pohon-pohon jadi tumbang, yang akhirnya menyebabkan kerugian, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Kalau seseorang itu misalkan berada dalam rumah, lalu tiba-tiba angin kencang dan rumah itu roboh, maka tubuh dari manusia atau tubuh dari kita itu akan tertimpa dan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya itu materi yang kedua, yaitu perubahan lingkungan fisik akibat hujan. Ada yang tahu nggak sih apa itu hujan? Kalau yang nyebutin hujan itu air yang keluar atau yang turun dari langit, bener ya? Jadi itu hujan itu merupakan peristiwa di mana turunnya butir-butir air yang berasal dari langit menuju ke permukaan bumi. Jadi itu yang dinamakan sebagai hujan. Jadi hujan itu merupakan air yang turun dari langit gitu menuju ke bumi, ke tanah, ke daratan. Itu yang disebut dengan hujan. Nah, banyaknya air hujan yang turun di suatu tempat dalam waktu tertentu itu dinamakan dengan curah hujan. Nah, air hujan yang turun sebagian akan meresap ke dalam tanah. Air tersebut kemudian diikat oleh tumbuh-tumbuhan gitu, akar-akar pohon seperti itu. Nah, sebagian lagi akan mengalir ke sungai-sungai atau ke solokan-solokan, gorong-gorong seperti itu ya, dan kembali lagi ke laut. Jadi, setelah proses yang cukup panjang dari mulanya turun dari langit ke permukaan bumi, lalu diserap oleh akar-akar tanah, akar-akar tumbuhan seperti itu, dan lalu sebagian airnya lagi menuju atau mengalir ke sungai dan solokan. Nah, proses terakhir dari air itu mengalir kemana itu yaitu ke laut. Jadi proses terakhir perjalanan air yang begitu panjang itu ke laut. Seperti itu. Nah, jika tidak ada tanaman yang tumbuh di permukaan bumi, air yang turun itu akan langsung mengalir ke sungai. Jadi nggak ada meresap sama sekali ke akar karena nggak ada tumbuhan di permukaan bumi. Nah, akibatnya air yang masuk ke dalam sungai itu melebihi batas kemampuan penampung sungai. Jadi air yang turun itu akan meluap karena melebihi kapasitas dari tampungan air sungai. Nah, gitu. Nah, apabila hal ini tuh terjadi di banyaknya tempat gitu, di banyaknya sungai, maka akan menyebabkan apa coba? Kalau misalkan kelebihan air dan meluap.
banjir, bener ya. Jadi banjir itu dapat menerjang rumah-rumah penduduk gitu, sehingga sangatlah merugikan baik dari segi kesehatan maupun harta, benda, dan juga jiwa. Nah, salah satu cara untuk mencegah supaya banjir ini tidak terjadi itu adalah dengan hal yang sederhana, dan adik-adik juga bisa melakukannya di rumah. Dengan cara apa? Hayo. Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Gitu. Jadi adik-adik itu membuang sampahnya itu pada tempatnya. Nggak boleh ke sungai atau kemanapun. Jangan sembarangan. Jadi harus langsung ke tempatnya. Dan juga adik-adik harus menanam pohon di tanah yang gundul atau nggak ada tanamannya sama sekali, supaya nanti ketika turun hujan airnya itu diserap dulu oleh akar tumbuhan, jadi nggak langsung ke sungai, sehingga itu akan mencegah peristiwa bencana banjir. Nah, udah paham? Mudah-mudahan adik-adik paham ya dengan materi yang kakak berikan. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang adik-adik ingin pertanyakan atau kurang adik-adik pahami tentang materi kita hari ini, boleh ya adik-adik tanyakan melalui kolom komentar di bawah, kolom komentar. Nanti insya Allah akan kakak jawab dengan sepenuh hati gitu ya. Mungkin cukup sekian, dan kakak mohon maaf sekali kalau misalkan ada atau kakak ngelakuin kesalahan gitu ya dalam bertutur kata atau secara ucapan. Kakak minta maaf. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.